Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Welcome back to our English class with me, Miss Winda. Pastinya kalian bertanya-tanya, siapa saya dan kenapa saya mengajar kalian? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maksudnya tak tahu. Maka dari itu, let me introduce myself. My name is Neng Hamidah. I'm from English Department Siliwangi University, and now I'm implementing the PLP program from Siliwangi University to teach the student at Senior High School for TASIKMALAYA. Nah, untuk beberapa minggu ke depan, saya akan menggantikan Ibu Neni Nurjana untuk mengajar kalian, tentunya dalam pelajaran bahasa Inggris. Before we start, let's check your attendance. You can fill the attendance that already available in Google Classroom. Okay, today we are going to learn about a new material that's related with tourism place. Before we start, I want to ask you something. So, have you ever get a tourism place? Absolutely. Saya yakin bahwa pastinya kalian telah mengunjungi beberapa tempat wisata di kota kalian. Apakah itu benar? Today we are going to discuss about a text which can describe how that place looks like. Do you know what kind of text is it? That's right. It is called as descriptive text. So what is descriptive text? So let's start it. At the end of this study, you are expected to identify the first one is social function, the second is generic structure, and the last is language features of descriptive text. Descriptive text is a text which tells how a person, thing, or place looks like, and the purpose of this text is to describe a particular person, things, place, and others. So, descriptive text di sini berisi tentang deskripsi yang menggambarkan bagaimana sebuah tempat ini, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari seseorang ataupun hewan, dan bagaimana si objek ini. Misalkan ada contoh sebuah teks deskriptif yang berisi tentang Pangandaran Beach. Nah, ini tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana Pangandaran Beach itu, apa saja yang ada di Pangandaran Beach itu, dan bagaimana keadaannya. Lalu, apa saja yang ada di sana, dan lain sebagainya. There are two parts of descriptive text. There are identification and description. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan identification, dan kemudian apa sih yang dimaksud dengan description? So, let's take a look at this explanation. There are two parts of descriptive text. They are identification and description. The first one is identification. Identification is to identify the phenomenon or object to be described. Dengan kata lain, identification ini berisi tentang pengenalan objek atau tempat apa yang akan dideskripsikan. Jadi, bagian ini terletak pada paragraf pertama, dan identification ini bertujuan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan dijelaskan sebelum menjelaskan secara mendetail mengenai tempat tersebut. And the second one is description. It contains description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, bagian ini terdapat deskripsi tentang bagaimana objek itu, bagaimana karakteristiknya, dan sifatnya lebih spesifik. Kalau misalkan kita mendeskripsikan tempat wisata, kita bisa menuliskan fasilitas apa yang ada di sana, tempat seperti apa, dan kalian bisa mendeskripsikan activities that you can do it in that place. Jadi, apa sih yang kalian lakukan di sana? Nah, itulah describing the place. Jadi, kalau misalnya we describe a place, kita bisa memberitahu dulu ya, what the place, where is it, how we get there, and how does it looks like. There are some characteristics used in descriptive text.
There are some characteristics of language use in descriptive text. The first is using adjective, nouns, and noun phrase. Adjective berarti kata sifat, noun adalah kata benda, dan noun phrase adalah frase benda. We use adjective to clarify and describe the nouns in descriptive text. For example, beautiful beach and beautiful temple. We use adjective in descriptive text karena fungsi dari descriptive text ini untuk memberikan informasi dengan menggambarkan yang dideskripsikan. Maka, dalam descriptive text akan banyak ditemui adjective. The second one is the use of simple present tense. Why we use simple present tense in writing the descriptive text? Because it tells the fact of the object described. Jadi, simple present itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang menjadi suatu kebiasaan. Nah, karena di sini kita mendeskripsikan, berarti merupakan sebuah kebenaran umum atau bisa juga sebagai sebuah kebiasaan. Jadi menggunakan simple present tense. Biasanya, kalimatnya ditandai dengan kata kerja bentuk ke-1 ataupun bentuk S. The third one is using specific participant. In specific participant has a certain object is not common but unique. Jadi, di specific participant ini yang digunakan adalah objek tertentu yang sifatnya bukan umum tetapi unik. For example, the only one in the world. Seperti Candi Borobudur, karena Candi Borobudur ini adalah satu-satunya di dunia dan tidak ada di tempat lain. And the last is using action verb. We use action verb in descriptive text. What is action verb? Action verb is kind of verbs that show an activity. Jadi, action verb ini adalah kata kerja yang bisa memperlihatkan atau menghasilkan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut nampak, kegiatan tersebut muncul dan bersifat konkret, tidak abstrak. Seperti contohnya run atau lari ya. Itu kan terlihat kegiatannya, tidak seperti feel. Feel itu bukan action verb tapi feeling verb. Feel berarti merasakan, jadi bersifat abstrak, tidak sama dengan action verb. This is the example of descriptive text is about Borobudur Temple. So now let's find out the generic structure of descriptive text. The generic structure of descriptive text, there are identification and description. So let's look this text. Pada paragraf pertama adalah identification paragraph. Why? Karena di paragraf ini, penulis mengenalkan secara umum tentang objek yang akan dijelaskan, yaitu tentang Borobudur Temple. Penulis menjelaskan secara umum, tidak terlalu mendetail tentang Candi Borobudur. The writer explained that Borobudur Temple is Hindu Buddhist temple. Nah, ini salah satunya yang dijelaskan secara umum. Penulis juga mendeskripsikan Candi Borobudur secara umum dengan cara mendeskripsikan lokasi dari Candi Borobudur itu sendiri. The writer write that Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Kemudian, paragraf kedua hingga terakhir disebut dengan description. Nah, di description ini, penulis menyampaikan gambaran Candi Borobudur ini secara detail dan rinci, mulai dari karakteristik bangunan, dari Borobudur itu tersendiri, stupa yang ada di Candi Borobudur, dan the other thing. Lalu, bagaimana dengan language features yang digunakan pada teks Borobudur Temple ini? Kita lihat mostly the writer use simple present tense. Apakah kita tidak boleh menggunakan simple past tense? Kita boleh saja menggunakan simple past tense jika ada suatu kalimat yang merujuk pada kejadian di masa lampau. Misalnya seperti,
ini. The Borobudur Temple was built in the 9th century under Cylinder Dynasty. Jadi, kita tidak mungkin menyebutkan the Borobudur is built because it's happened in the past. Karena Borobudur ini telah dibangun di masa lampau, jadi kita tidak bisa menggunakan simple present tense. Kemudian, spesifik partisipannya di sini apa? Spesifik partisipannya di sini adalah Borobudur Temple itu sendiri. Karena tidak ada Borobudur lainnya, hanya ada Borobudur Temple di Magelang. Lalu, simple present-nya di mana? Banyak sekali ya simple present-nya. Dan apakah kita menemukan adjective di sini? Tentunya banyak ya. Contohnya di sini disebutkan dalam teks ada large. Nah, untuk action verb-nya di teks ini adalah build. Well, that is the explanation about descriptive text. So, I can't wait to see your task to identify the descriptive text. The task has post in Google Classroom and you can submit on Google Classroom. Okay, I think that's all for today. Ingat pesan ibu ya, stay safe and stay healthy. Keep spirit for your study and thanks for your nice attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.